Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang amat banyak. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Akhwat fillah yang Allah muliakan, usi nafsi wa iyyakunna bi taqwallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu fadlis shadaqati. Kita memasuki pembahasan keutamaan bersedekah. Qala al-faqih Abu Laythi as-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin al-Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ibnu Idris an Layth bin Abi Sulaim an Maimunah bin Mahran an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala as-salatu imadul Islam wal jihadu sinamul amal was-sadaqatu syai'un ajibun was-sadaqatu syai'un ajibun was-sadaqatu syai'un ajibun. Wasu'ila 'anil sawmi faqala qurbatun wa laysa hunaka fadlun. Qila fa ayyu sadaqati afdalu? Qala aktsaruha fa aktsaruha. Thumma qara'a lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qila faman lam yakun 'indahu? Qala fa'afu malin, yakni yatasaddaqu bi fadli malin. Qila faman lam yakun 'indahu malun? Qala fa'afu ta'amin. Qila faman lam yakun 'indahu? Qala yu'inu bi quwwatihi. Qila faman lam yaf'al? Qala yattaqin nara walau bi syuqqi tamratin. Qila faman lam yaf'al? Qala yakuffu nafsahu, yakni la yadhimun nasa. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar al-Ghifari. Beliau mengatakan, ayyus sadaqati afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sedekah apa yang paling afdal? Kita coba sedekah yang paling afdal itu apa yang kita berikan? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyata yang paling banyak, itu yang paling bagus. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mungkin mencapai tingkatan derajat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan dari apa yang
masih kalian sayangi. Jika ibarat bababari itu bukan sesuatu yang cakar dibuat. Umpama kita berjual wadai yang diberiakan ke orang itu bukan wadai pembulikan. Ini mah sudah ada payu, dipikir mungkin diberiakan, ya basi juga, baik diberiakan ya. Nah itu tidak termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ibarat jika hendak memberi pakaian yang sudah seorang kada mungkin lagi memakai, hanya diberiakan ke orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diriwayatkan, dan ini juga sebelumnya pernah belum sampaikan lewat dia. Ada seorang perempuan datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biburdatin mansujatin, membawa selembar mantel ya baru selesai ditenun. Perempuan itu berkata, nasabtuha biyadayya Rasulullah, ini ulun tenun dengan kedua tangan ulun seorang, wahai Rasulullah. Ulun berniat hendak memberikan ini, menghadiahkannya kepada engkau. Lalu apa ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma ahsana uriduha. Masya Allah, bagusnya hasil tenunan. Sudah lawas, ulun hendak berisi mantel kayak ini. Rupanya Allah takdirkan dia mengolah akan sehari. Uriduha, sejak lama aku sudah pengen memiliki mantel seperti ini, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dipakai sidin, langsung diputarkan kawat, lalu melangkah menuju masjid. Rupanya ada seorang sahabat yang melihat, ma'ahsanaha ya Rasulullah, uksuniha. Ya Rasulullah, mau bagusnya nampian pakai kesan ulun jepang ya Rasulullah. Paribahasa masih panas lagi di awak, baru dingin lagi, hanya dipakai. Ya Rasulullah, bagusnya ya Rasul, ulun jepang mintanya. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Na'am, baik ya Nabi. Sementara ada seorang sahabat yang marah, nyawa ini purunnya. Rasulullah hanya memakai sidin himun, senang dengan mantel tersebut, hanya sidin memakai. Dan engkau tahu Annahu Sallallahu Alaihi Wasallam la yaruddu sa'ila. Nyawa wanita hujat sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, bila diminta orang, kadang mungkin sini menjawab kadang. Naam jangan. Naam. Lalu Nabi pun masuk ke rumah, dilipat sidin rapi-rapi, diserahkan sidin kepada nang meminta tadi. Lalu jangan meminta kepada sahabat nang sehari tadi, apa burungannya nyawa, bagusnya PR nyawa ini. Nabi hanya diberi orang, sidin senang kuat, sidin lawas hendak berisi itu. Sekali diberi orang, nyawa yang memintanya. Dan Nabi tidak akan pernah menjawab tidak. Apa ujar nang meminta tadi? Sa'al Tuhan laisa li al-bisaha. Ulun meminta itu bukan gasan dipakai. Mbak Pak, mun kana gasan dipakai gasan apa? Ulun minta ditakuna kafani. Itu kan mantel. Mantel itu kan sudah sempat menyentuh tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun cuma sebentar. Kan dipakai Nabi tadi. Ulun memintanya bukan gasan ulun pakai wae ini, gasan kain kafan ulun
itu ditanya akhlak Nabi itu seperti apa. Ujar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Mun hendak melihat akhlak Nabi itu bakal Al-Qur'an sedikit. Ketika Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan bisa mencapai derajat bir kebaikan sehingga wani memberiakan nang masih disayangi. Memberiakan kada apa aja berbagi barang. Itu lain lagi kisahnya. Lalu Nabi ditanya, faman lam yakun inda, mun urang pang kada bisi harta kebanggaan. Bisi harta anaknya saya ini artinya harta yang dimilikinya cuma biasa aja. Fa'afu malin, maka ujar Nabi, hendaklah dia bersedekah nang mana yang dikira labih, nang mana dikira labih. Duit labihan pada payu, duit jana pada payu, duit halus pada payu. Ukurannya pas sudah dikeluarkan uang. Jana pada ada uang pada bawah, halus pada ada uang ada bawah. Kalau kada jua pang diisi harta yang lebih hendak diberiakan dia seorang yang perlu, maka fa'at wuqa'ami, makanan yang lebih. Sayyidah Aisyah itu selalu dipesani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilanya memasak nang kira-kira berkuah, kuahnya dibanyaki antari kurang kiri kanan. Menurut banyaki dagingnya ada kawas sudah, masalahnya larang harganya. Namun kuah tinggal tambah banyu aja, apalagi pun apa istilahnya bubur kacang rasa durian dia kacangnya ada lagi, rasa duriannya masih bersisa. Tahu aja kayak dicampur lawak, ini bilang roti ya. Fa'afu ta'amin, maka bamasa kita mengkau balabih. Kami dulu waktu masih kuliah itu menjadi kebiasaan. Tinggal kita niatkan. Ini kan sedekah makanan yang lebih. Makanan yang lebih bukan labihan makanan, kada. Makanan yang lebih beda dengan labihan makanan. Nyamul labihan makanan itu yang kita di wadai dingin, ada kayu di warung, di bawah kulit, itu namanya makanan yang labihan. Tapi kalau labih makanan maksudnya dasar dari awal. Balabih. Kami dulu biasa bilanya di rumah itu kan orangnya antara berenam bertujuh. Nah bila bertujuh, bila kami memasak, itu kami memasak untuk porsi 10 orang sekali memasak. Karena ada nang rahat jam makan tanggal kasih dua belah. Jadi dasar sudah berlebih memasak itu. Mungkin mau pas biar kasihan. Ada yang mau pas kurang berenam memasak pas berenam. Sudah tuntut memasak, seikung dari berenam itu masih kulit lambat dan dulu tamu datang. Kada disuruhi jadinya mah. Pilih matanya melihat. Sampai-sampai ada yang kami tuh bisi kawan ya. Inya tuh rumah beratai. Setiap rumah tuh kan masing-masing berkumpulan. Rupanya ini ada 4 perkumpulan di rumahnya seorang tuh. Biasa memasak seorang dari kadang perkumpulan. Tapi bila sudah di sebuah rumah dijamakan, menyebalahnya. Hari-hari nanti itu, cuma karena sudah biasa kita berlari, tidak apa-apa. Tapi jadi olok-olokan kekawanan Pak. Bila sudah bermasa siap, katakan ada lawas tuh itu ada mengakot ya. Ada lawas tuh lawang rumah kita ada mengakot. Tidak sebujur itu tuh baru datang.
Kada barang itu nilainya sedekah. Nilai sedekah. Ini berlebih. Sama kalau umpama kita diisi pembantu di rumah, maka jangan sampai kita nang dibariakan itu yang sudah sisanya. Kalaupun umpama kita menjaga etika, misal makan tempatnya berbeda, setidaknya kita bariakan orang pembantu itu bukan yang sudah kita ada habis makan. Dari awal itu sudah masak, diilahkan lah. Dari pertama, jangan tiba sudah kita memakan, lalu kira-kira ada habis juga terbuang, dan itu nanti diujuk lawan pembantu. Kata guru kita, walaupun pembantu itu manusia. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, beliau pernah melaksanakan ibadah kurban. Rupanya beliau punya waktu untuk mengontrol sidin di hati ke panitia. Bujurnya tatakan daging itu garam yang dibagikan ke orang fakir miskin. Tapi beliau melihat bungkusannya kertas koran, menjadi puluh-puluh kertas koran dibuat plastik di ujung, sarik sidin. Nyawa ini je sidin, pian-pian ini kadang-kadang membari lawan binatang, karena kita bari manusia. Nah duit ini sidin bagus sih tukar kotak. Ya kadang-kadang kotak itu bernilai biar daripada isinya. Biar bisa buktiakannya di rumah mana diisi anak yang harus nasi kotak tuh isinya biasa, lawan dibungkus lawan daun. Ini bingung nasi kotak. Walaupun isinya tuh ada seberapa, rasanya model nikmatnya memandang dibungkus, dikemas, tanda kita memuliakan sesama muslim. Nah jadi mun harta rasanya kada dajuan kelebihan yang bisa diberi lawan orang, makanan barang. Makanan. Rasanya pernah ulun ceritakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi dengan Sayyidah Aisyah ini dari beberapa riwayat disebutkan, kami jadi Sayyidah Aisyah menang urusan 30-40 hari dapur kami kada berkukus itu biasa. 40 hari sampai kada berkukus dapur itu biasa. Kenapa nanti makan aswada, air putih dan kurma. Ini tukang dari makan. Menuai ini biar ada laki nanti itu bisa ditinggalkan bini loh. Ditinggalkan bini. Lempengnya lempeng umpama. Hari ini lempeng, semua lempeng. Lempeng dan begitu aja barang ada. Jadi biasa kami itu Sayyidah Aisyah bersama Rasul di rumah sebulan atau sampai 40 hari dapur kami kada berkukus, nah kami makan itu seadanya. Kurma dengan air putih. Kurma dengan air putih. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu soal makanan kita rasa beliau itu tinggi. Kalau sudah giliran masakan itu kambing, Nabi itu paling senang bagian ketiaknya itu. Kalau istilah ipin mungkin ayam goreng bagian paha, nah itu kan paha atau ayam goreng. Jadi rupanya suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh seorang sahabat untuk makan di rumahnya, menunya kambing. Dan sahabat tahu persis Rasulullah itu paling senang bagian ketiak kambing tersebut. Itu paling senang, daging khasnya itu kan di situ biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dihidangkan beliau terlihat kada mau makan. Kenapa ya Rasulullah? Kurang enakkah makanan? Bukan, kata Rasul. Bawa bunyi di sini. Kenapa? Aku sudah lama, aku dengan Aisyah radhiyallahu anha sudah lama tidak merasakan daging kambing.
keganangan lawan bini. Bawa kulit. Katanya Rasulullah, nang ada dimakan kena disangwi. Nah ada dimakan ya Rasulullah kena disangwi. Tapi Rasulullah SAW walaupun makan kalau kada berapa imbai lawan bini lain juga rasanya. Jadi Nabi minta dibungkus. Lalu dibawa pulang. Padahal nih Palu lapar luar biasa. Nengaran diajak orang makan di rumah kok kadang kayak kita di warung Pak. Sudah tuntung kita bayar beli. Pasti ada ramah tamah, ada babandera. Lalu ketika Nabi SAW pulang ke rumah, kalau lapar sudah dalam hatinya diimbai dengan istri makan kambing tersebut. Ternyata Sayyidah Aisyah sudah terguring dalam keadaan lapar. Dan Rasulullah tetap menahan lapar dan biarlah enak menghadangnya bangun. Diandaklah jakawai itu di bawah tetudung nih. Diandaklah kambing tersebut. Kalau kita wah ini mun kada di lemari atau di bawah tetudung. Rupanya Sayyidah Aisyah ini tidurnya cukup pulas sampai menjelang subuh baru bangun lagi. Sedangkan Rasul sudah bangun. Nah, daripada menghadang Aisyah terbangun, Nabi pun turun ke masjid. Di Palu mulai semalam sudah lapar karena sudah membayangkan nikmatnya kambing itu luar biasa. Berangkatlah Nabi ke masjid. Sholat subuh, kemudian selesai sholat subuh, mungkin ada hal-hal yang dihadirkan oleh sahabat. Baru Nabi SAW balik ke rumah. Dalam pikiran Nabi kan nikmatnya makan kambing bersama istri tercinta. Sejak lama sudah ada makan kambing. Sampai di rumah wahai Aisyah, alhamdulillah ada rezeki. Ada apa wahai suamiku? Ya Rasulullah, malam tadi disami ulah kambing. Aku pengen kita makan sama-sama. Bahkan jadi kita tuh pengen aja makan lawan bini aja. Mandam Sayyidah Aisyah. Kenapa? Jadi Nabi SAW sebelum pian bulik tadi rumah kita dikapok urang. Urang menampaikan keparutna terempeng ke lapangan. Ulun kepada hadang dulu malihatiakan sekali akan kambing. Ulun bariakan ya Rasulullah. Mandam Nabi. Apa ujar Nabi setelah itu? Ahsanti. Betul apa yang engkau lakukan. Padahal berpikir mahayal-hayal kalau kita telah sangat menikmati sekalinya membawakan kurang warak sekalinya termakan keadaan. Aisyah pun tidak makan, tapi Rasul tidak marah. Kita luar biasa, berterbangan panci memancing. Yang mana ini sudah menyempurnakan menahan, sudah makan diberikan orang sekalinya. Nah itulah Rasulullah SAW. Makanya manusia yang paling sempurna secara fisik, secara perasaan, secara perhatian lawan orang, selalu mendahulukan orang lain. Itulah Rasulullah SAW. Baik, kita lanjut hadisnya. Ampun makanan kada diisi jual bang ya Rasulullah. Harta nang labih kadida, jangankan labih seorang je kurang. Makanan nang labih kadida jual, nang ada je dapat tambah kada bawa. Ini kalau dulu kapan? Bahkan kayak apa supaya tetap mendapatkan nilai sedekah. Maka ujar Nabi SAW, yu'idu biquwwatihi. Tapi pasti diisi tenaga. Kalau jadi tinggi Pak. Nah tolongi orang dengan tenaga. Tolongi orang dengan tenaga. Ada orang umpama hendak mengangkat barangnya ke atas tunggangannya, ada kau keberatan. Jadi
gani tolongi orang, atau umpama berkendaraan miris ban tunjulakan, maksudnya sampai ke bengkel, bukan ditunjulakan ke sungai, sekali itu lain cerita. Intinya masih ada nangkawa kita jadikan bernilai sedekah tenaga. Gani orang, lihat kiri kanan orang ada gawi apa, maka berniat bersedekah menggunakan tenaga. Amun yang kada kawa juga Pak, ada bahasa jangan menolong orang seorang gitu setruk umpama kada kawa apa-apa, maka yattaqin nara walau bisqi tamrah, maka berusahalah untuk menjauhkan dirinya dari neraka walaupun dengan kebaikan yang sangat kecil senilai sepenggal biji kurma. Napakah peribahasanya? Mun kada kau menolongi orang, setidaknya kada mengalihi orang. Sekurang-kurang kita berbuat baik, kada berbuat jahat. Sekira sekurang-kurang kita menyenangkan hati orang, kada moral orang sarik, itu sudah berbuat baik sudah. Qila mun kada kawa jua pang nang senilai sepenggal biji kurma, yakufu nafsahu ayyami la yadlimun nas. Ya tadi jaga diri seorang barang jangan sampai menzalimi orang, itu aja sudah. Ulun bahari waktu masih kuliah itu mengarang kita bisi kawan macam-macam. Di rumah itu kan memasak beginilah. Jadi bila nyoba anak berarti hari Jumat itu gotong royong tuh di dapur. Mulai Sabtu si Anu gilirannya 2 kali sehari memasak. Kemudian Ahad si Anu, Senin si Anu, sampai itu ketemu di Kamis. Bila Jumat tuh Banam tuh di dapur beramian memasak. Tapi perjanjiannya untuk membasuh piring masing-masing. Tapi itu ada jahat yang diisi kawan. Bila ada orang dibasuhnya, bila ada orang kan diangkatnya. Ada jahat diangkatnya, bila ada orang diangkatnya. Padahal bakas seorang makan. Sering nur berpikir, ya Allah, jangankan hendak membasuhkan bekas surah, ampun seorangnya ada bertanggung jawab. Ampun seorangnya ada bertanggung jawab. Tapi bila ada orang, wah, saya juga membasuh piring seorang. Tapi bila pas tak kena makan terduli atau berdahulu, timbul ketinggalan hari pembasuhan itu sepi anusa buah piring. Padahal kita berpikir bahwa ini ampun kita, jangan menghadap orang yang membasuh. Ampun kita aja kita koler membasuh, berarti jiwa sosialnya perlu dipertanyakan. Ngalir hidup bermasyarakat kita. Malah mengkawa itu ampun seorang basuh, ada pulang belabih. Ampun alihnya, 30 tangan basah, 30 tangan di sabun juga basuh. Itu menunjukkan jiwa sosialnya tinggi. Di situ jangan menilai orang. Hendak menilai orang termasuk perguringan. Perguringan seorang yang ada disimpuni. Kadang perguringan orang seorang ada disimpuni. Berarti jiwa sosialnya itu kurang. Sekira jadi pemimpin, ini nanti menjadi pemimpin yang kurang peduli dengan rakyatnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma tala'at syamsu illa bu'itha bi jambatayha malakani yunadiyani wa annahuma yusmi'ani ahlal ardi illa saqalain. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terbit matahari melainkan
diutus 2 orang malaikat. Berarti ini setiap pagi diutus 2 orang malaikat. 2 orang malaikat itu yunadiyani, berseru, dan seruannya itu didengar oleh semua penghuni bumi kecuali 2 yang kada mendengar. Siapa yang kada mendengar tersebut? Ya apa orang tuli lah, namun dia kada tuli. Kecuali 2 yang kada mendengar seruan 2 orang malaikat, yaitu manusia dan jin. Jangannya didengarkan nih biar barabur kita di bersedekah, cuman kada didengarkan. Jadi nang kada mendengar seruan 2 orang malaikat itu cuman jin dan manusia. Binatang mendengar. Apa bunyi seruannya? Ayuhan nasu halummu ila rabbikum. Hai sekalian manusia, datanglah kepada Rabb kamu. Fa innama qalla wa kafa, sesungguhnya sedikit tapi cukup. Khairun mimma kathura wa alha, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Dia sedikit tapi cukup, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Artinya kalau kita ini Allah berikan rezeki berbahaya pas, jangan bahiri dengan orang yang di mata kita itu berlebihan. Kenapa? Kalau nang berbahaya pas ini, nang berbahaya pas menjadi kita ini, keluarga kita bina baik-baiknya di rumah, kada begaringan, kada berabutan, itu jauh lebih baik daripada orang yang hartanya banyak tapi anaknya sikung obat, sikung ini, sikung itu, di rumah rasanya harus berabutan ya. Baik nang banyak tapi kada berabutan, kehendak begitu ya Allah. Ini kehendak. Ujar Nabi, ma qalla wa kafa, sedikit tapi cukup. Di rumah bina adem, satu sama lain saling menghargai, satu sama lain sama-sama sehati. Bila apa-apa itu kada mahad yang disuruh, kada mahad yang diepek, paham, itu jauh lebih baik ketimbang bejibun harta tapi sarabannya berabutan. Sarabannya berabutan. Wa malakani yunadiyani, dan ada juga itu 2 orang malaikat yang tugasnya mengatakan jangan hiri lawan orang yang banyak harta. Dulu waktu di Kelayan, ingat dulu, ada pengusaha aurnya bakal laki lawan bini, anak lawan hutan. Jadi di rumah itu ada lalu ketenangan hati. Satu keluarga itu sepertinya tuh masing-masing mencari arah hingga teparuan, lalu datang kepada pimpinan ketua yayasan. Di Kelayan itu biar banyak tukang beca. Jadi habis dinasehati sidin, dibawa sidin behilang ke salah satu gang di Kelayan itu, yang memang kebetulan jamaah sidin profesinya tukang beca. Rumahnya naik, dia rasa kada turun naik ke rumah, dibawa sidin behilang. Selama behilang itu di rumah tangganya harmonis, laki lawan bini lawan anak. Dan di sini penghasilan pian lawan penghasilan punya bandingkan, tapi masih bisanya bergaya laki bini, masih bisanya tegur sapa, masih pasien anak-anaknya. Yang ini sudah diberi gaji ganda, apa lagi kurangnya? Coba banyak-banyak bersyukur je hidup di sini. Ini akibat kada bersyukur di sini. Ada orang-orang yang jangankan kayak kita makannya sekali sehari kali, tapi di rumahnya masih kawa begayaan, cekakakan cekikikan anak lawan kuitan, ding salat akrab rakatnya, padahal makan sekali sehari. Sementara kita berlebihan terus,
tapi di rumah tuh rasa renggang, kada ada lalu keharmonisan. Tak kerubut seberataan di rumah, tapi nang kayak handphone nanti silent, dimuncul siko, di situ siko, situ siko. Ada tetap update, gitu aja tetap kurang. Maka ujar dua malaikat yang pertama tadi, nang sedikit tapi itu berkah ketimbang banyak tapi tidak berkah. Jauh lebih baik nang sedikit tadi. Apalagi engkau banyak dan berkah, nah itu luar biasa. Wa malakani yunadiyani, dan ada juga setiap keisukan itu dua orang malaikat berseru. Apa seruannya? Allahumma ajil limunfiqi malihi khalafa. Ya Allah, segerakanlah siapapun yang hari ini bersedekah, segerakanlah mendapatkan gantian yang lebih baik. Jika berusaha, lancarkan usahanya ya Allah. Jakanya berurusan, berikan kemudahan ya Allah. Jakanya berdagang, berikan penglaris ya Allah. Maka kalau kita berusaha, penglaris itu ada perlu kita kesana kemari hendak mencari jimat, diantar di warung. Mulai aja pagi itu dengan sedekah semampu kita. Mampunya 500 rupiah, 500 rupiah bersedekah. Kada ada duitnya, memberi makan kucing barang ya, sedekah. Jika ada sudah memberi makan ikan, disepak lo kucing lewat. Apa dosa ulun di kucing? Jangan bisa berpanjang tuh gitu. Kucing lewat kalau disepak berbunyi gelap, nyawa aja. Jakanya tuh bisa berpanjang. Apa salah ulun? Gitu jakanya. Jauh tak bersedekah. Mulai pagi kita dengan sedekah. Dengan sedekah. Semampu kita. Ada 500 rupiah, 500. Makanya orang-orang yang faham betul, bersungsungan, ada orang sudah datang mengambil jatah, hatinya senang ya Allah. Ini engkau ingin menjadikan kami masuk di dalam doa malaikat yang pertama. Ya Allah, siapapun yang bersedekah hari ini, segerakan beri gantian yang lebih baik. Jangan ambilnya aja lah. Kita amalkan ya Allah. Iya, kadang-kadang sudah giliran ambilnya nyaring pian. Kadang-kadang. Lalu malaikat yang satunya berdoa, wa ajil limumsiki malihi talafa. Ya Allah, siapa yang kada mau bersedekah hari ini, segerakan binasakan hartanya. Jangan usaha, gulung tikarkan usahanya, cabut barokahnya. Ngeri ya, ngeri. Jadi menghadap penglaris itu supaya lakas. Pertama ya tadi kita awali dengan sholat, berjualan kan. Nah itu juga. Umpama kita berjual nasi lah, apa ayam geprek kan misalnya. Ayam geprek umpama porsi lengkap 6.000 bisa. Lalu ada yang berparang bule, jabat bule, kalau sambatannya bule ya, kawakan ntar 3.000 aja, juali porsi 6.000, nilainya sedekah. Juali, bersyukur ada orang yang seperti itu. Artinya sebenarnya inya menukar 6.000 jua, cuma imbal 6.000 itu 3.000-nya disedekahkan. Itu penglarisnya. Itu penglarisnya. Dulu kayak itu juga waktu jaga koperasi di sekolahan. Nanti juga pensil, pulpen. Karena ada jaga anak-anak yang datang. Pak ya, nukar pensil. Pilih ini berapa Pak? Ini 2.000. Yang ini berapa? Ini 1.000. Yang ini berapa? Ini telaran. Ini 3.000. Ambilnya ke kantong. Ini tisu Pak. Ulun besangu 2.000 aja Pak aja. Besangu 2.000 aja. Dalam hati ulun mau dijual dengan 2.000, berarti karena besangu ngarannya. Ayo
pilih, nah kayak situ ambil bawa kulit, ya. Karena jadi menukar 5 sholat. Oh, kita di situ. Nang itu nang maulah usaha kita barokah. 1.000 rupiah kita engkenakan kada mau olah kita sugih. Atau 1.000 rupiah nang kita sedekahkan kada mau olah kita miskin. Jaka pada bahasa itu nak pada sepiring nasi, 2 piring nasi. Kada mau olah kita miskin juga, apalagi lawan kucing pian. Nang dibari tulang pulang itu kan bisa sarik tuh lawan kucing. Soalnya kan kada makan lawan tulang itu dibariakan bisa sarik lawan kucing. Jika kada dibariakan ya seorang buang juga. Syukur kucing memakan. Coba jika kada dimakannya terjajak, ada sakitnya terjajak tulang. Nah jadi katakan itu kalau kita amalkan setiap diisukan awal 500 ribu aja mana lah 500 rupiah ya 500 rupiah. Atau umpama ada makanan, tapi jangan memberi yang sudah kita meluak. Jadi katakan insya Allah tergantar dua hati kita. Bila kita ada bersedekah, hati-hati doa malaikat nang seikungnya. Ya Allah, segerakan binasakan harta benda orang nang engken. Jadi intinya ada 2 angkatan. Angkatan pertama 20 malaikat nang memadahi. Mun Allah bari seadanya syukuri. Dengan syukur itu biar sedikit barokah. Kada perlu kita bersesakit hati bersangkal melihat kurang banyak, karena belum tentu banyak itu berkah kalau tidak disyukuri. Kemudian angkatan kedua, malaikatnya sama-sama diisukan nih. Allah utus 2 orang malaikat, yang satu berdoa, ya Allah, siapapun hari ini yang bersedekah, segerakan balasannya, berikan gantian yang lebih baik. Sementara malaikat yang seikungnya, ya Allah, siapapun pagi hari ini yang pelit tidak bersedekah, segerakan binasakan hartanya. Malaikat yang berdoa lain ulun yang berdoa bin. Mun ulun berdoa bisa aja kada kabul, mun malaikat berdoa. Qala akhbarana Abi rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Musa haddatsana Salmah ibn Shabib haddatsana Ibrahim ibn Yasar an Zar'ata ibni Ayyub an Juwaybira an Dhahak an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisah. Ulun terjemahkannya supaya lakas tuntung kisah waktu azan tiba. Jadi dikisahkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi pernah berjalan lalu melewati seorang laki-laki yang bergantung di tirai Ka'bah. Bergantung di tirai Ka'bah. Bergantung itu bukan bergantung pinggul, itu bunuh diri ngarannya. Ini tangan ketunana berdoa. Sambil berdoa, ya Allah, ulun memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Baitullah, ampunilah dosa ulun. Lalu Nabi mendengar ujar Nabi, wahai hamba Allah, minta kepada Allah itu dengan kehormatan dirimu. Engkau tadi kudengar, ya Allah, ulun memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Baitullah. Dengan kemuliaan Baitullah, ampuni dosa ulun. Nabi mun hendak tu, ya Allah, demi kemuliaan diri ulun, demi kehormatan diri ulun, ampuni dosa ulun. Maka laki-laki itu menjawab, ulun rasanya kada pede ya Rasulullah. Kenapa? Karena ulun ini bisi dosa besar. Mulia gerak diri ulun ini, sampai bertawasul dengan kemuliaan diri ulun. Ulun punya dosa besar.
Lalu jawab Nabi, napa garang dosa pian? Dosa pian apa? Lalu ujar laki-laki tersebut, ulun ini banyak bisi harta, ternak ulun banyak, kuda-kuda ulun pun banyak. Tapi bila ada orang meminta sesuatu dari harta ulun, ulun tuh merasa nang kaya nyala api nang keluar dari muka ulun. Maksudnya ada senang. Ulun ini engken bahasanya gitu. Itu orang ulun rasa dosa ulun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tanah anni. Nah, dan Nabi ini itu dosa. Menjauh jangan berperang. Jangan berperang wahai orang fasik. Jangan engkau ikut bakar aku dengan api yang ada pada dirimu. Demi jiwaku yang ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Seandainya engkau puasa 1000 tahun, sholat 1000 tahun, maka bila engkau meninggal dalam keadaan tercela, dan engkau akan Allah masukkan ke dalam neraka. Apakah engkau tidak tahu sesungguhnya mencela orang yang meminta itu termasuk kada bersyukur, termasuk kufur, dan kufur itu andakannya di neraka. Kepada ulun banyak harta, ulun banyak ternak, ulun banyak kuda, tapi bila ada orang meminta, muha ulun tuh besesaliknya lalu orang tuh engken. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu kah menjauh, jangan berperang menunda. Menyariki orang yang meminta itu ngaranya kada bersyukur nyawa. Kufur terhadap nikmat. Kufur terhadap nikmat itu andakannya di neraka. Sedangkan pemurah itu termasuk bagian daripada iman, dan iman itu andakannya di surga. Paribahasa kita kada jual membeli, setidaknya kada bermain. Nyawa begini peminta-minta jaga wian pengalaman kenal pada unda. Nyawa anu pada unda sudah Tuhan masih jalan bercari nyawa bakal minta jaga wian. Sudah memberi kada memamai ulang. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti itu biar puasa 1000 tahun, biar sholat 1000 tahun, tapi di dalam dirinya terdapat watak seperti itu, tadi ada artinya, kada ada artinya. Termasuk kita mau di jalan pula, melihat ada batu, melihat orang mengatur jalan, ya udahlah, mun kita tuh kada membari, kita jaga barang untung kita. Bujur aja, tidak ada kadang-kadang berpandir di mobil kah umpama, di mobil ada itu ada mulai betul, inya kada mendengar, tapi malaikat mendengar ucapan kita. Sudah memberi kadang menyambat orang pun. Apa yang kita ucapkan sudah jelas itu kita memiliki sifat yang kada baik. Mun kawa tidak hanya sekedar ucapan yang kita jaga, hati kita jaga juga. Jangan berpikir nang kada-kada lawan orang yang di pinggir jalan. Kita tuh memberi, lalu kita berpikiran jahat lawan orang itu salah. Apalagi memberi kada berpikir kada-kada. Berpikir kada-kada. Dan itu aja, mun kita ada kawan memberi juga, setidaknya kita jangan berpikir nang jelek tentang orang tersebut. Jangan kita berpikir yang jelek. Kita memberinya sudah salah. Bila kita memandirnya yang kada baik, apalagi memberi kada memandirnya iya. Siapa tahu ada
nang lain kita ponis sama nanti itu juga, itu zalim kita. Walaupun memang sifat manusia kayak itu. Coba orang ada, ini lu dicontohkannya lah, nggak itu sekali dicontohkan. Orang berjual pentol lupa, tapi jangan dipadahkan berjual pentol ini contoh. Anak dipadahkan berjual godor, rupanya dicampurnya di oplosnya lawan daging umpama babi. Padahal si kuning itu aja, gara-gara nang si berita yang menyebarkan melalui TV, melalui media massa, tukang pentol yang di Jakarta sana kena imbasnya biar pada kejadiannya di mana kita nih sabarataan nang kana. Nah itulah ngarannya kadang-kadang nang kada tahu menahu takana jual jatahnya. Maka berarti nang kayak itu juga kita nih nang kayak itu juga gara-gara kita bisa orang yang seprofesi dengan kita dituduh orang sama. Ada kita aja nang itu orang kada. Nah maka nang itu juga kita menilai orang. Nilainya kita menemukan ada orang itu malah lain gawiannya. Udahlah itu sebatas inya, jangan kita libatkan orang-orang yang profesinya itu sama lawannya. Jangan kita libatkan. Kita zalim, kita menghukum, menghakimi orang-orang yang kada tahu mana. Walaupun memang sifat manusia itu disangat disangat tabuan. Sekali bahasanya apa dia? Mengupal kain, mulutnya gas, seperangkatan dicucuk. Padahal nama ikut tadi sikulnya Allah. Nah itu sifat manusia sudah. Padahal nama ikut sikul kok angkut mencium. Seberataan jangannya seorang kan nama angkut. Itu sudah hukum alam seperti itu. Nah ini yang barangkali dapat ingin sampaikan, ingin sudah mengurangkan. Mudah-mudahan bermanfaat.